yaitu vertebrata berdarah panas. Aves memiliki tulang belakang yang menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, berbeda dengan reptil yang berdarah dingin. Ciri umum yang kedua yaitu berbulu. Tubuh Aves ditutupi dengan bulu sebagai isolator panas dan membantu dalam terbang. Ciri umum yang ketiga yaitu memiliki sayap. Sayap merupakan alat gerak utama untuk terbang, meskipun ada juga spesies yang tidak dapat terbang. Dan ciri umum yang terakhir daripada kelas Aves yaitu mempunyai paruh. Paruh merupakan alat makan yang menggantikan gigi, terdiri dari maksila dan juga mandibula. Selanjutnya, ciri khusus dari kelas Aves. Yang pertama, tulang berongga. Tulang Aves bersifat ringan dan berongga. Ini membantu dalam mengurangi berat badan untuk terbang. Selanjutnya, sistem pernapasan yang unik. Aves memiliki paru-paru dan kantong udara yang terhubung, memungkinkan pernapasan yang efisien selama proses penerbangan. Selanjutnya, Aves mempunyai jantung 4 ruang. Jantung Aves terbagi menjadi 4 ruang yang memastikan aliran darah yang lebih efisien. Selanjutnya, Aves mempunyai organ vokal yang khusus. Dalam hal ini, syrinx untuk menghasilkan suara. Ciri khusus yang selanjutnya adalah saluran pencernaan yang khusus. Aves mempunyai tembolok dan juga ampela untuk membantu dalam pencernaan makanan. Dan ciri khusus yang terakhir dari kelas Aves yaitu mempunyai sisik pada kaki. Kaki Aves sebagian ditutupi dengan sisik, sama juga seperti pada kelas reptil. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh pada burung. Nah, yang pertama adalah paruh. Jadi paruh ini berfungsi untuk makan, minum, membangun sarang, dan merawat anaknya. Paruh burung ini tidak bergigi dan bentuknya menyesuaikan jenis makanan ya teman-teman. Yang berikut adalah mata. Jadi fungsi pada mata ini untuk melihat, dan juga penglihatan pada burung ini sangat tajam dan penting dalam mencari makanan serta mengenali makanan. Yang berikut adalah sayap. Jadi teman-teman, sayap pada burung ini sebagai alat utama untuk terbang. Sayap membantu menghasilkan gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang atau meluncur ke udara. Yang berikut adalah kaki. Fungsi pada kaki pada burung ini untuk berjalan, berdiri, bertengger di ranting, dan juga mencari makanan. Oke, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang paruh pada Aves. Oke teman-teman, kita ketahui bahwa paruh adalah struktur keras yang terletak di bagian depan kepala burung yang menggantikan gigi pada vertebrata lainnya. Nah teman-teman, ada pun macam-macam paruh pada Aves. Yang pertama, paruh kuat dan tebal. Paruh ini memecah biji-bijian. Yang kedua, paruh panjang dan runcing yang berfungsi mengisap nektar dari bunga. Yang ketiga, paruh pendek dan tajam yang berfungsi menangkap dan memakan serangga. Yang keempat, paruh melengkung dan tajam yang berfungsi merobek daging. Yang kelima, paruh pipih dan lebar yang berfungsi menyaring makanan dari air atau maupun lumpur. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas tulang dada pada Aves. Nah, tulang dada pada Aves ini bisa disebut dengan sternum. Nah, sternum pada burung ini berkembang sangat besar dan memiliki tonjolan ke bawah yang disebut carina atau kel. Nah, yang berikutnya itu adalah fungsi tulang pada Aves. Yang pertama, tempat melekatnya otot. Nah, fungsi ini di mana otot-otot dada yang kuat, terutama otot pectoralis major yang digunakan untuk mengepakkan sayap saat terbang. Yang kedua, memberikan kestabilitas saat terbang. Nah, di mana struktur sternum ini yang besar dan datar yang membantu menstabilitas tubuh burung dan mengurangi hambatan di udara. Nah, yang berikut adalah tulang otot pada Aves. Nah, teman-teman, tulang otot pada Aves memiliki sistem muskuloskeletal atau tulang dan otot, yang dimana tulang dan otot ini beradaptasi khusus untuk terbang. Sistem ini dirancang agar kuat namun ringan dan memberikan efisiensi maksimum dalam terbang.
Nah, yang berikut ada macam-macam otot pada Aves. Yang pertama itu ada otot rangka. Nah, otot rangka ini di mana otot yang melekat pada tulang dan berfungsi untuk pergerakan tubuh. Yang kedua ada otot polos. Nah, di mana otot polos ini bekerja tidak sadar yang berfungsi menjalankan proses fisiologis internal tanpa disadari. Yang ketiga, otot jantung. Nah, otot ini khusus hanya ditemukan di jantung dan di mana otot ini Apakah kamu tahu, burung bisa terbang berkat otot-otot yang luar biasa kuat di tubuhnya? Burung memiliki sistem otot yang sangat kuat, terutama di bagian dada. Dua otot utama yang berperan dalam terbang adalah pectoralis major dan supracoracoideus. Nah, bagaimana burung bisa mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di langit? Nah, rahasianya ada pada sistem otot dada yang luar biasa. Nah, apa saja bagian-bagian pada burung yang dapat menunjang burung itu bisa terbang tinggi? Yang pertama itu adalah pectoralis major. Dia itu terletak di bagian bawah sayap dan dada. Fungsinya untuk mengontraksi, menurunkan sayap saat burung mengepak. Pada gambar ditunjukkan oleh warna merah muda atau warna merah. Yang kedua itu supracoracoideus. Dia itu terletak di bawah pectoralis major, tetapi tendonnya melingkar melewati foramen trioseum. Nah, dia itu fungsinya mengangkat sayap saat burung mengangkat sayap ke atas. Pada gambar ditunjukkan oleh warna ungu. Yang berikutnya adalah tendon of supracoracoideus. Fungsinya itu menghubungkan otot supracoracoideus ke tulang humerus melalui foramen trioseum. Yang berikutnya itu adalah humerus. Humerus itu merupakan tulang utama lengan atas sayap burung. Yang berikutnya ada coracoid. Coracoid itu merupakan tulang penyangga yang penting untuk menjaga stabilitas sayap saat terbang. Yang berikut ada scapula atau tulang belikat. Dia itu mendukung pergerakan sayap, bagian dari sistem rangka yang menggerakkan gaya. Yang ketujuh adalah scale of sternum atau lunas tulang dada. Tulang dada berbentuk lunas tempat melekatnya otot-otot terbang utama. Nah, bagaimana sih burung itu bisa terbang? Nah, jadi pada saat downstroke atau sayap ke bawah, jadi itu otot yang aktif itu adalah pectoralis major. Jadi pectoralis major itu berkontraksi, sayap ditarik ke bawah. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan gaya angkat atau lift dan dorongan atau terus yang diperlukan untuk terbang. Jadi anatomi yang bekerja adalah otot besar dan kuat menempel langsung ke humerus. Yang kedua itu upstroke, itu saat sayap mengepak ke atas. Otot yang aktif itu adalah supracoracoideus yang berkontraksi. Gerakannya yaitu sayap ditarik ke atas oleh tendon yang melalui coracoid. Fungsinya itu mengangkat sayap ke posisi awal untuk kepakan berikutnya. Uniknya, walaupun otot berada di bawah, tendon membuat gerakan ke atas. Sistem pencernaan pada Aves. Yang pertama, paruh. Proses pencernaan dimulai ketika burung mengambil makanan dengan paruhnya. Paruh berfungsi untuk mematuk, merobek, atau memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian makanan yang ditelan akan masuk ke dalam tembolok atau crop, yaitu semacam kantung pelebaran pada kerongkongan. Nah, fungsi utamanya adalah menyimpan makanan sementara. Di sini makanan dilunakkan dan dibasahi dengan lendir, tapi tidak dicerna secara kimiawi. Kemudian dari tembolok makanan akan bergerak ke dalam proventriculus, yaitu bagian lambung yang menghasilkan enzim. Nah, di sini terjadi pencernaan kimiawi pertama, di mana makanan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung. Enzim seperti pepsin mulai mengurai protein dalam makanan. Setelah itu, makanan masuk ke ampela, organ otot yang sangat kuat. Ampela melakukan pencernaan mekanis utama. Burung biasanya menelan kerikil kecil atau pasir yang akan membantu ampela dalam menghancurkan makanan secara fisik karena burung tidak mempunyai gigi. Makanan yang telah dihaluskan masuk ke usus halus dan kemudian ke usus besar. Nah, di usus halus terjadi penyerapan nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Sisa makanan yang tidak tercerna lanjut ke usus besar, tempat penyerapan air terakhir sebelum dibuang sebagai feses melalui kloaka.
Berikut sistem pernapasan Aves. Burung memiliki sistem pernapasan unik dengan 2 tahap pernapasan yang memungkinkan pertukaran gas tetap terjadi bahkan saat ekspirasi. Sistem ini mendukung kebutuhan energi tinggi saat terbang. Selanjutnya, gambar sistem pernapasan. Yang pertama itu ada lubang hidung yang terletak di bagian atas paru. Yang kedua yaitu trakea, yang merupakan saluran napas utama yang menghubungkan lubang hidung dengan paru-paru dan kantong udara. Yang ketiga itu paru-paru, yaitu tempat utama terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yaitu kantong udara arterior, di mana membantu efisiensi respirasi dan juga menjaga suhu tubuh burung. Yang kelima, kantong udara posterior, di mana terletak di bagian belakang tubuh, dekat perut dan tulang belakang. Kantung udara Aves atau air seca pada burung. Kantung udara adalah bagian penting dari sistem pernapasan burung yang berfungsi menyimpan dan mengatur aliran udara serta membantu efisiensi pernapasan. Kantung ini tidak berfungsi untuk pertukaran gas, tetapi membantu mengalirkan udara secara satu arah melalui paru-paru. Jumlah dan jenis kantung udara. Biasanya burung memiliki 9 kantung udara yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kantung udara arterior atau di bagian depan, di mana kantung udara cervical atau leher memiliki 1 pasang. Kantung udara intervikular antara tulang selangka 1 buah atau tidak berpasangan. Kantung udara torakal anterior atau dada depan berjumlah 1 pasang. Yang kedua, kantung udara posterior atau belakang. Kantung udara torakal posterior atau dada belakang memiliki 1 pasang. Kantung udara abdominal atau perut berjumlah 1 pasang. Skema paru-paru. Yang pertama, inspirasi 1 atau panah biru masuk ke bawah. Udara segar masuk dari lubang hidung menuju trakea, menuju langsung ke kantung udara posterior atau belakang. Udara belum masuk ke paru-paru. Yang berikut, ekspirasi 1 atau panah orange dari bawah ke paru-paru. Saat mengembuskan nafas pertama, udara segar dari kantung udara posterior masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas atau O2 diserap dan CO2 dikeluarkan. Yang berikut inspirasi 2 atau panah biru dari paru-paru ke atas. Udara bekas dari paru-paru berpindah ke kantung udara anterior atau depan. Udara baru juga masuk lagi ke kantung udara posterior. Berikut ekspirasi 2 atau panah orange keluar tubuh. Udara bekas dari kantung udara anterior dikeluarkan melalui trakea dan keluar dari tubuh. Sistem peredaran pada Aves, alat sirkulasi darahnya berupa jantung yang terdiri dari 4 ruang dengan sekat sempurna, arteri, dan vena. Sistem sirkulasi darah Aves sama dengan sistem sirkulasi darah pada manusia. Berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yakni 2 serambi, ruang atas, dan 2 bilik, ruang bawah. Sistem peredaran darah Aves pada burung tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah, dan pembuluh-pembuluh darah. Darah pada burung tersusun oleh eritrosit berbentuk oval dan berinti. Jantung burung berbentuk kerucut dan terbungkus selaput perikardium. Jantung terdiri dari 2 serambi yang berdinding tipis serta 2. Ayo kita lihat bagaimana alur sirkulasi darah pada Aves mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru. Nah, tempat oksigen di sini akan menggantikan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen tadi dari paru-paru akan memasuki serambi kiri. Lalu darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, dari materi yang telah dipaparkan, ayo kerjakan soal berikut ini. Soal pertama, ciri khas utama yang membedakan Aves dari hewan lainnya adalah A. Memiliki gigi yang tajam, B. Tubuh ditutupi bulu, C. Memiliki kulit yang tebal dan bersisik, D. Bernapas dengan insang. Soal yang kedua, fungsi paruh pada burung adalah A. Sebagai alat penglihatan, B. Sebagai alat pernapasan utama, C. Sebagai alat pertahanan diri, D. Untuk mengambil dan menyesuaikan makanan. Soal yang ketiga,
Otot yang berperan mengangkat sayap saat burung terbang adalah A. Otot pectoralis, B. Otot supracoracoideus, C. Otot bicep, D. Otot gastrocnemius. Soal yang keempat, bagian tubuh burung yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara sebelum dicerna adalah A. Paru, B. Tembolok, C. Kloaka, D. Sayap. Soal yang terakhir nomor 5, burung bernapas dengan cara yang berbeda dari manusia karena A. Bernapas dengan insang, B. Udara masuk dan keluar lewat kantong udara, C. Bernapas lewat kulit, D. Tidak bernapas sama sekali.